Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal saleh yang kita kerjakan. Dan termasuk di antaranya adalah forum kita di kesempatan sore hari ini. Kita berharap semoga ini majelis yang mendatangkan keberkahan. Kita pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami haturkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Al-Huda Sukarame. Betul namanya Sukarame, itu nama kelurahan, kecamatan Sukarame. Memang betul-betul rame ya, Insya Allah. Pastikan bahwa kendaraan antum tidak ganggu orang lain, karena masjid kita ada di perempatan, sehingga kita ketika belajar dalam kondisi tidak sedang mengganggu orang lain. Kami menghaturkan jazakumullah khairan, terima kasih banyak kepada Bapak DKM Masjid Al-Huda Sukarame memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Barangkali kita tidak bisa memberikan apapun, malah saya yang dikasih cindera mata berupa syal seperti ini. Kalau seperti ini saya ingat supporter bola, Pak. Cuman di sini tulisannya Bandar Lampung dan Masjid Al-Huda ya. Insya Allah nanti akan saya bawa pulang insya Allah, Pak. Tapi nggak bisa dipigura ini masalahnya, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kajian kita tentang penyesalan manusia di akhirat. Yang sebenarnya itu adalah tema yang sangat berat. Karena seharusnya selesai kajian mungkin kita bisa menangis. Atau selesai kajian kita akan berusaha untuk menambah amal. Namun kualitas kajian kita barangkali berbeda dengan kualitas kajian di masa salaf. Di masa para sahabat, di masa para tabi'in dan ulama-ulama kibar sebelumnya. Karena itu loh, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mendekati. Bagaimana cara orang masa silam dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pepatah mengatakan, illam takun mithlahun fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kalian tidak bisa menjadi seperti orang soleh di masa silam, maka minimal tirulah orang soleh di masa silam. Fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena berusaha untuk meniru orang baik di masa silam adalah sumber kebahagiaan. Forum kajian di masa silam tentang materi seperti ini, materi tentang akhirat, disebut oleh para ulama dengan materi ar-raqa'iq. Ar-raqa'iq artinya materi yang membahas masalah yang bisa melembutkan batin. Sebab interaksi manusia dengan manusia, interaksi makhluk dengan makhluk, itu bisa membuat hati ternodai dengan berbagai macam kotoran. Kotoran maksiat, kotoran ketegangan antara satu orang dengan orang yang lain, kotoran masalah dalam urusan bisnis, dalam aneka kegiatan duniawi dan seterusnya. Nah, salah satu di antara cara untuk mengembalikan semangat batin itu, mentalnya menjadi lebih baik adalah ingat akhirat. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada masyarakat, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, saat ini silahkan ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan orang terhadap akhirat. Sehingga ketika manusia ingat akhirat,
kekuatan batinnya bertambah. Mentalnya akan semakin bertambah. Dengan ingat akhirat, orang tidak menjadi terlalu rakus terhadap dunia. Dia tidak takut dengan ujian sebagian hartanya yang hilang. Dan tadi Bapak Ketua DKM memberikan motivasi untuk bersedekah, mengeluarkan sebagian harta. Dan manusia yang sadar akhirat akan sangat pemberani dalam masalah ujian seperti ini. Sehingga tidak ada istilah seorang mukmin yang dia memiliki sifat pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua sifat yang tidak ada pada diri seorang mukmin. Yang pertama adalah sifat al-halu, al-jubnul khali, wal bukhlu hali. Pengecut yang sampai menyebabkan jantungnya hampir copot ketika menghadapi ujian. Dia takut menghadapi ujian. Wal bukhlul khali, dan kebakhilan yang sampai membuat orang itu sangat takut ketika hartanya keluar. Laisa bil mu'min al jubnul khali wal bukhlu hali. Tidak ada pada diri seorang mukmin sifat pengecut yang membuat jantungnya gampang copot, artinya gampang takut, dan tidak ada pada diri seorang mukmin al bukhlul khali, al bukhlul hali, orang yang bakhil yang sampai dia itu enggak berani untuk mengeluarkan setitik pun hartanya. Karena manusia yang sadar akan kehidupan akhirat, dia tahu bahwa akan ada kehidupan yang kedua, yang itu butuh modal besar. Kehidupan yang kedua butuh perjuangan yang lebih berat, sehingga dia keluarkan hartanya dalam rangka untuk bekal dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah penyesalan para hamba di hari akhir. Dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Maryam ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menyebut yaumul akhir sebagai hari di mana orang semuanya menyesal, hari penyesalan. Disebut dalam Al-Quran dengan yaumul hasrah. Dalam Al-Quran disebut dengan apa? Yaumul hasrah. Allah Ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikanlah peringatan kepada mereka, seluruh umat manusia, yaumal hasrati, akan adanya yaumul hasrah, hari semua orang merasa rugi, yaitu hari akhir. Idh qudiyal amru, ketika segala urusan ditetapkan oleh Allah Ta'ala, wahum fi ghaflatin, sementara mereka dalam kelalaian, wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari akhir dengan yaumul hasrah karena semua hamba, semua makhluk akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Orang kafir menyesal kenapa dia tidak beriman. Orang yang mukmin menyesal kenapa dulu amalnya kurang. Yang sedekah menyesal kenapa dulu sedekahnya enggak banyak. Yang wakaf menyesal kenapa dulu wakafnya tidak banyak. Yang sholat juga menyesal kenapa dulu masih kurang sholatnya, masih tidak sempurna sholatnya, dan seterusnya. Sehingga semua hamba nantinya akan menyesal apapun keadaannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana penyesalan orang-orang yang berada di akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani, sungguh celakalah aku. Qaddamtu li hayati, terhadap apa yang telah aku lakukan sepanjang hidupku. Sehingga dia merasa bahasanya masih banyak yang kurang dalam hidupnya. Baik orang mukmin apalagi orang kafir. Karena semua hamba pasti akan mengalami penyesalan dalam situasi ketika dia menghadapi hisab. Sebab mereka sangat membutuhkan amal saleh, membutuhkan pahala. Karena dia akan menghadapi situasi yang sangat menakutkan. Karena itu jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut dalam Al-Quran hari kiamat sebagai hari penyesalan. Tidak ada, karena tidak ada satupun manusia yang bisa lepas darinya. Baik, sekarang kita akan membaca beberapa penyesalan yang dilakukan oleh manusia. Terlebih dahulu kita akan membaca penyesalan yang dialami
oleh orang-orang yang dulu tidak pernah beriman, tidak pernah bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah penyesalan yang dialami oleh orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di surat Al-An'am, penyesalan yang dilakukan oleh orang kafir. Qad khasira alladziina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala dhuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh merugi orang-orang yang kadzdzabu bi liqa'illah, yang mendustakan pertemuan dia dengan Allah. Mendustakan apa? Akhirat. Dan itulah kondisi orang kafir. Orang kafir tidak beriman akan adanya hari kebangkitan. Bahkan mereka bersumpah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La yab'atsullahu man yamut. Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Itu keyakinan orang kafir. Mereka datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang orang yang sudah mati. Ditaruh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Qal may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan menghidupkan dan membangkitkan tulang belulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Orang kafir menolak adanya akhirat. Orang kafir tidak mau mengimani kalau besok akan ada hari kebangkitan dengan alasan logika. Apa alasan logikanya? Tidak mungkin manusia yang ketika mati sudah jadi tanah, nggak kelihatan bekasnya sedikit pun, kemudian nanti bisa kembali utuh sebagaimana ketika dia hidup di dunia. Bagi logika orang kafir itu sulit untuk dibayangkan. Bagi kita sebagai orang mukmin, bisa nggak ini terjadi, Pak? Bisa nggak ini terjadi? Kenapa bisa? Karena kita punya akidah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga sebagaimana Allah kuasa untuk menciptakan manusia yang sebelumnya nggak ada contohnya, Allah juga kuasa untuk mengembalikan manusia hidup dengan utuh seperti semula meskipun dia sudah binasa. Orang kafir nggak punya prinsip seperti ini. Makanya semua akidah yang dibangun di atas prinsip logika pasti nanti akan saling berbenturan. Salah satunya ini. Dia meyakini bahwa akhirat itu tidak ada, manusia tidak akan dibangkitkan kembali oleh Allah karena dia sudah jadi abu. Bagi mereka mustahil. Sementara bagi orang mukmin ini tidak mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jawaban yang diperintahkan oleh Allah ketika ada orang kafir membawa tulang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bakal menghidupkan tulang ini kalau sudah jadi abu? Apa jawabannya? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Maka sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan makhluk tanpa contoh, Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Meskipun dia lebur, hancur, bahkan dimakan binatang, kemudian jadi kotoran, kotorannya dimakan binatang yang lain, dan terus seperti itu. Sampai nggak ada bekasnya sama sekali. Allah kuasa untuk menghadirkan mereka kembali kelak di yaumil akhir. Tayyib. Orang yang seperti ini keadaannya, kelak di hari kiamat dia akan menyesal. Hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan. Sampai ketika datang hari kiamat yang tidak mereka sangka. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Sungguh rugi bagi kami terhadap apa yang kami tinggalkan ketika di dunia, yaitu tidak mau beriman. Sehingga andaikan mereka dikembalikan ke dunia, yang dilakukan oleh orang kafir cuma satu. Menyatakan mukmin. Dia akan menyatakan mukmin. Ada pertanyaan.
Hukuman yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang berada di neraka disebabkan karena dia tidak beriman. Sampai kapan jemaah? Hukuman yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang berada di neraka disebabkan karena mereka tidak beriman. Hukumannya sampai kapan? Abadi. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, hukuman yang diberikan oleh Allah di neraka kekal abadi. Padahal perbuatan kekufuran yang dilakukan oleh non-muslim ini dibatasi oleh usianya. Sampai dia mati. Berapa lama sih orang bisa bertahan dalam kekufuran sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya? 70 tahun, 80 tahun, sekian puluh tahun. Yang paling panjang anggaplah umatnya Nabi Nuh alaihissalam atau sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh. 1000 tahun lebih. Karena Nuh berdakwah selama 950. Itu usia dakwah. Bukan usia Nabi Nuh meninggal. Karena setelah itu beliau masih tetap hidup. Setelah banjir, beliau tetap bertahan hidup selama beberapa waktu. Sehingga usia di masa silam panjang. Anggaplah misalnya mereka melakukan tindakan kekufuran selama 1000 tahun. Tapi kenapa azabnya abadi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil? Dan kita punya kaidah al-jaza'u min jinsil amal, yang namanya balasan sejenis dengan amal. Tapi kenapa hukuman bagi orang kafir kekal abadi? Jawabannya bagaimana? Bagaimana jawabannya? Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Al-Qur'an, Dia zat yang lebih tahu tentang kondisi hambanya lahir batin. Allah paling tahu kondisi hambanya lahir batin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Andaikan orang kafir itu dikembalikan ke dunia, mereka akan mengulangi lagi kesalahan yang dilarang untuk dilakukan. Sehingga mereka akan tetap bertahan sebagai orang kafir. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali berbuat kekufuran. Dan Allah Maha tahu tentang kondisi hambanya. Karena sebenarnya batas waktu 70 tahun, 80 tahun itu bukan batas akhir dari kekufuran. Itu batas usia yang diberikan Allah kepadanya. Dan beda antara dua hal ini. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya, ada salah satu orang yang tidak beriman, diberi oleh Allah usia 80 tahun. Tepat mati setelah ulang tahun ke-80. Anggap misalnya. Mati persis setelah ulang tahun ke-80. Begitu hari ini ulang tahun, besok dia mati. Kalau misalnya orang ini diberi tambahan usia 1 hari, apakah jadi mukmin? Tidak. Tetap dia berada di agama dia sebelumnya. Baik, kalau begitu dikasih tambahan usia sepekan. Berubah jadi mukmin? Ternyata tidak. Tetap tidak mau beriman. Baik, kalau begitu dikasih tambahan usia 1 bulan. Berubah jadi mukmin? Kasih tambahan usia 1 tahun. Tetap sama. Dia tidak kunjung beriman. Berarti sebenarnya batas waktu dia 80 hari lebih sehari, itu apakah batas akhir dari kekufurannya? Tidak. Itu batas akhir dari usia hidupnya. Sehingga andaikan usia hidupnya dikasih tambahan 1 tahun, 2 tahun, dia tetap nggak mau beriman. Maka dia menjadi orang kafir sesuai dengan posisinya. Ketika dia tidak mau beriman, seberapapun usia yang diberikan oleh Allah. Andaikan makhluk itu tidak mati dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan ribuan tahun, mungkin dia akan kafir ribuan tahun. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan oleh Allah juga tanpa batas. Sebagaimana dia menjadi orang yang tidak mau beriman tanpa batas, maka hukumannya juga tanpa batas. Kematian dia di usia 80, di usia sekian puluh, itu artinya batas usia, bukan batas kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Al-jaza'u min jinsil amal. Sehingga balasan sejenis dengan amal. Penyesalan yang tertinggi mereka alami. Disebabkan mereka tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga pada saat di akhirat mereka menyesal. Namun andaikan dikembalikan, mereka akan kembali melakukan kekufuran. Sebab batinnya adalah batin yang dipenuhi dengan kebencian kepada
penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penyesalan yang lain yang terjadi pada orang kafir. Mereka menyesal karena mereka tidak mau mendengar, tidak mau belajar agama, tidak mau mendekat kepada wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog yang dilakukan oleh ahlun nar, penduduk neraka. Saat mereka menyampaikan penyesalannya, mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, mereka mengatakan, law kunna nasma', andaikan dulu saya gelem ngrungokno, andaikan dulu saya mau mendengarkan nasihat. Au na'qil, dan saya menggunakan akal saya untuk memikirkan kebenaran itu. Ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kita tidak akan menjadi penduduk neraka. Sehingga mereka menyesal karena mereka tidak mau menyimak Al-Quran, mereka tidak mau memperhatikan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka tidak mau mempelajari aturan agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, ujian pertama yang akan dialami oleh seorang hamba pada saat dia didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa malaikat ini? Malaikat yang bertugas apa? Bertanya kepada penghuni kubur. Malaikat ini bertanya tentang beberapa pertanyaan. Ada 3 prinsip utama yang ditanya. Yang pertama adalah, siapakah Rabbmu? Yang kedua, siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Dalam riwayat yang lain, apa kitab yang diturunkan kepadamu? Apakah kau mempelajarinya ataukah tidak? Dan 3 prinsip ini disebutkan oleh salah satu ulama dalam karya beliau Al-Usulus Salasah. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim idealnya belajar dengan serius hal ini. Untuk mengenal siapa Rabbnya, mengenal siapa nabinya, dan mengenal agamanya. Baik. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir di alam kubur, jawaban yang diterima cuma 1. Dan yang 1 ini wajib benar. Tidak diterima jawaban tidak tahu. Kalau di dunia, orang ditanya dan dia nggak tahu, boleh nggak jawab nggak tahu, Pak? Boleh, ketika di dunia. Sehingga Anda ketika ditanya, Pak, alamatnya ini di mana? Dan kita tidak tahu, jawab tidak tahu, nggak disalahkan. Bahkan dalam majelis persidangan, di depan hakim, orang menjawab tidak tahu, tidak disalahkan. Sebab ketika di dunia, aktivitas manusia itu didasari oleh pengetahuan. Tapi di yaumil akhir, ketika di alam kubur, orang menjawab tidak tahu, tidak diterima. Sehingga jawabannya pilihan cuma 1. Harus benar. Tahu dan benar. Tidak boleh tidak tahu. Masya Allah. Itu beratnya ujian yang dialami pertama oleh manusia di alam kubur. Makanya pertanyaan malaikat ini disebut dengan fitnatu al-qabr. Disebut oleh para ulama sebagai tafsir dari makna fitnatul qabr. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Maknanya adalah berlindung kepada Allah dari tidak bisa menjawab saat ditanya oleh malaikat Munkar Nakir pada saat di kuburan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ketika ada orang yang menjawab tidak tahu. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan yang lainnya. Nabi SAW menceritakan perjalanan ruh. Dan ruh orang jahat, orang munafik atau orang kafir ketika dikembalikan ke jasadnya. Fayatiyani malakani aswadani azraqan. Lalu datang 2 malaikat. Warnanya hitam kebiruan. Yuqala lahu Munkar wa akharu Nakir. Yang satu disebut Munkar dan yang kedua disebut Nakir. Lalu dia bertanya kepada penghuni kubur ini. Kemudian pertanyaan yang pertama, man rabbuka? Dia menjawab, ha la adri. Yaqulun nas fa'aqulu kama yaquluhum. Saya tidak tahu. Orang mengatakan, orang bilang seperti ini lalu saya ikut-ikutan. Apa kata malaikat?
ma daraita wa ma talait. Malaikat marah dan memukul orang ini sambil mengatakan, kau enggak tahu dan enggak mau belajar. Insyaallah. Sehingga salah satu di antara penyebab orang bisa mendapatkan hukuman adalah ketika dia tidak mau belajar agama. Allah turunkan syariat melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi. Fungsinya apa? Untuk dipelajari. Karena dengan dipelajari, maka manusia bisa mengenal batasan mana saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian diterapkan dalam kehidupannya. Kalau kemudian tahap awal sudah tidak dilakukan, berarti dia terhitung sebagai orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang kafir, karena dia sama sekali tidak pernah mau belajar syariat Allah. Pada saat dia di neraka, penyesalan pertama yang dia sampaikan, dia mengatakan, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andaikan dulu aku mau mendengar, andaikan dulu saya mau memperhatikan wahyu yang diturunkan oleh Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kita tidak akan menjadi penduduk neraka. Nah. Selanjutnya, penyesalan berikutnya yang dialami oleh orang kafir adalah penyesalan ketika mereka melihat situasi hisab. Dan mereka berharap agar mereka jadi binatang. Mereka berharap mereka jadi binatang. Pilihan itu baru mereka sampaikan di akhirat. Padahal ketika di dunia mereka tidak mau jadi binatang. Mohon pangapunten Pak. Mohon maaf. Kalau misalnya ya, ada orang yang sangat jahat sekalipun, disebut sebagai binatang, mau enggak dia, Pak? Enggak mau. Sekalipun dia orang yang sangat jahat. Sehingga sekalipun dia adalah orang yang sangat jahat, dikasih label binatang, dia enggak mau. Tapi besok di hari akhir, orang kafir berangan-angan agar dia menjadi binatang. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Apa dalilnya kalau yang makhluk yang tidak berakal juga dibangkitkan? Binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa idzal wuhushu husyira. Pada hari ketika al-wuhush, binatang-binatang husyirat dikumpulkan oleh Allah. Ngapain binatang dikumpulkan? Padahal mereka tidak punya amal. Mereka dikumpulkan untuk menjalani kisos antara satu binatang dengan binatang yang lain. Sebab Allah Maha Adil dan keadilan Allah sempurna. Sehingga tidak hanya berlaku bagi makhluk yang berakal, keadilan Allah juga berlaku bagi makhluk yang tidak berakal. Ada binatang mendolimi binatang yang lain. Kambing punya tanduk, lalu dia nyeruduk temannya yang enggak punya tanduk. Ada ayam jalurnya panjang, lalu dia ngelabrak ayam orang lain. Kemudian dia mendolimi ayam yang lain. Semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia zat yang Maha Adil, sempurna keadilannya, dan keadilan di dunia ini karena belum sempurna, dilanjutkan di akhirat. Makanya Allah sebut, orang yang tidak mau mengimani akhirat, sama dengan mengatakan keadilan Allah ada yang cacat. Sebab keadilan di dunia itu tidak sempurna. Ada enggak Pak penjahat yang sampai mati tidak pernah dapat hukuman? Ada Pak? Banyak. Bisa jadi ada orang Masya Allah. Dia adalah orang yang sangat jahat. Suka mengambil harta orang lain, mendolimi orang lain. Tapi enggak ada yang berani untuk nangkep. Sampai dia mati, tidak ada hukuman sepeser pun yang menimpanya. Sehingga dalam hal ini belum ditegakkan keadilan untuknya. Maka siapa yang mengatakan tidak ada akhirat, sama dengan keadilan Allah ada yang cacat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysallahu biahkamil hakimin." Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu wahai Muhammad tentang masalah hari kiamat? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha bijaksana?
Sehingga mendustakan kiamat sama dengan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak adil, sama dengan mengatakan ada yang cacat pada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari anggapan semacam ini. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, sampai pun perbuatan dolim yang terjadi pada makhluk yang tidak berakal diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak boleh ada kezaliman yang tidak terbalaskan, karena itu bagian dari sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terjadilah qisas antara satu binatang dengan binatang yang lain. Antum bisa bayangkan, yang tidak berakal aja diqisas, apalagi yang berakal. Terjadilah qisas antara satu binatang dengan binatang yang lain. Binatang yang dulu pernah mendolimi temannya, lalu alat yang dipakai untuk kedoliman dipinjamkan ke temannya, terus balas di hari akhir. Sampai ketika seluruh kedoliman itu terbalaskan, Allah Subhanahu wa taala jadikan binatang itu sebagai apa? Sebagai tanah. Allah jadikan sebagai debu. Di saat itulah orang-orang kafir melihat situasi binatang jadi tanah, sehingga nggak ada kelanjutan. Nanti mereka akan menuju surga atau menuju neraka. Orang kafir melihat itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab. Di saat itulah orang kafir mengatakan, andaikan aku menjadi tanah sebagaimana binatang itu. Subhanallah. Milih tidak diciptakan, milih jadi binatang daripada menjadi manusia. Padahal ketika di dunia dikatakan binatang, tidak mau dia. Tapi ketika di akhirat dia lebih milih, andaikan saya seperti itu. Menjadi binatang yang kemudian dijadikan oleh Allah Ta'ala, dilebur oleh Allah jadi tanah. Sebab mereka melihat situasi akhirat yang Masya Allah luar biasa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan semacam inilah yang akan dialami oleh hamba-hambanya yang tidak beriman kepada Allah. Selanjutnya kita akan beralih kepada penyesalan yang dialami oleh orang yang beriman. Orang yang beriman, walhamdulillah, dengan iman yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai manusia yang punya hak untuk menikmati surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa mu'min." Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang mukmin. Meskipun demikian, dalam beberapa keadaan orang mukmin menyesal disebabkan kesalahan yang dia lakukan. Terutama beberapa kondisi khusus yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber penyesalan. Di antaranya ada orang yang bermajlis, duduk bareng kawan-kawannya, ngobrol, dan aneka tema dia bahas. Sebagian psikolog membuat sebuah penelitian. Orang itu kalau ngobrol, setiap 15 menit ganti tema. 15 menit pertama bahas politik, 15 menit kedua bahas poligami, 15 menit berikutnya bahas BBM. Kurang lebih seperti itu. Sehingga dia berganti tema dalam waktu 1 jam gak terasa. Kesimpulan apa yang bisa Bapak ambil? Tidak ada. Tidak ada ilmunya. Obrolan biasa. Tayyib. Obrolan semacam ini kalau tidak diiringi dengan zikrullah dan tidak diiringi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi sumber penyesalan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru fihi Allah azza wa jalla." Apabila ada sekelompok orang yang duduk bareng, ngobrol bareng, meskipun teks hadisnya duduk, kalau ngobrolnya berdiri gimana Pak? Ya termasuk. Karena yang menjadi ilah, yang menjadi latar belakangnya adalah obrolannya, bukan posisi dia. Mau duduk, mau berdiri, bebas posisinya. Ma qa'ada qaumun maq'adan. Apabila ada sekelompok orang yang duduk bareng, lam yadhkuru fihi Allah azza wa jalla. Dan dalam obrolan itu, dalam forum itu sama sekali mereka tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir kepada Allah. Tidak ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar, islah di antara manusia. Tidak ada motivasi untuk berbuat taat dan takwa. Tidak ada yang lainnya.
selain hanya obrolan biasa. Illa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah wa in dakhalul jannata litsawab. Kecuali obrolan semacam ini akan menjadi sumber penyesalan baginya kelak di hari kiamat, meskipun bisa jadi dia bisa masuk surga dengan pahala yang dia punya. Dan kita sering tidak sadar ya. Biasanya kita membaca kafaratul majlis ketika kapan? Saat kajian, saat taklim, pas kajian. Padahal kajian di situ disebutkan zikrullah. Dalam kajian ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam kajian ada salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tutup dengan kafaratul majlis. Yang lebih butuh kafaratul majlis itu yang mana, Pak? Majlis ngobrol tadi, Pak. Sambil mangan duren, berduren kopi, habis kopi nasi mandi. Masya Allah. Terus apa lagi? Subhanallah. Lama waktunya ngobrol. Tidak ada zikrullah, tidak ada semangat untuk bersalawat kepada Nabi SAW, tidak ada motivasi agar sama-sama berbuat taat, maka orang semacam ini akan menyesal di hari kiamat. Justru majelis seperti inilah yang butuh kafarah, maka disebut sebagai kafaratul majlis, karena dia menjadi kafarah penghapus dosa atas kesalahan yang kita lakukan ketika kita ngobrol bareng orang lain. Nah, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafaratul majlis disyariatkan untuk dibaca dalam semua majlis. Termasuk majlis yang isinya ketaatan. Majlis yang di situ ada zikrullah, ada salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila majlis itu adalah majlis kebaikan, maka bacaan kafaratul majlis menjadi tabi, menjadi stempel. Sehingga amal soleh ini seperti distempel dengan kalimat zikir yang kita baca di kafaratul majlis. Dan akan lebih abadi sampai kiamat. Ada harapan semoga diabadikan menjadi amal saleh di hari kiamat. Tapi kalau majelis itu majelis yang isinya kemaksiatan, majelis ghibah, kemudian majelis obrolan, nyinggung yang enggak karuan, maka kemudian kafaratul majelis berfungsi sebagai penghapus dari dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia berada dalam ruangan obrolan itu. Jangan lupakan kafaratul majlis dalam setiap obrolan yang kita lakukan. Kalaupun tidak berfungsi sebagai penghapus dosa, tujuan berikutnya adalah sebagai apa? Sebagai tabi, sebagai stempel untuk amal saleh yang kita lakukan dalam sebuah forum. Baik. Berikutnya, penyesalan yang dialami oleh mukmin disebabkan karena dia meninggalkan surat Al-Baqarah. Yang dimaksud meninggalkan surat Al-Baqarah, tidak mau membacanya. Karena biasanya yang paling menakutkan untuk dibaca, yang paling panjang. Enggak selesai-selesai. Tadarus ketika Ramadan masuk hari pertama, baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, langsung An-Nas. Masya. Dari bawah ya. Nanti kebalik dong Pak. Ya, makanya seharusnya dari depan. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Orang begitu masuk surat Al-Baqarah, rasanya kok jalan tol panjang sekali nggak sampai-sampai. Namun bagi mereka yang butuh dengan Al-Quran, pingin mendalami Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah sebuah kenikmatan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan, "Lau kana fiha lau hafidha surat Al-Baqarah, lau kana fiha man yahfadhu surat Al-Baqarah." Jika di tengah kami ada orang yang menghafal surat Al-Baqarah, lakana min ulama'ina. Maka orang seperti ini adalah ulama bagi kami. Karena di surat Al-Baqarah ada 1000 hukum, 1000 penjelasan hukum, ada 1000 masalah fikih, dan aneka urusan yang dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun."
bacalah surat Al-Baqarah, karena dengan mengambil surat Al-Baqarah adalah sumber keberkahan, dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah sumber kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan tukang sihir tidak mampu menembus surat Al-Baqarah. Karena salah satu di antara keistimewaan surat Al-Baqarah apa, Pak? Di antara fadilah surat Al-Baqarah apa? Di antara fadilahnya, apa fadilah surat Al-Baqarah? Pengusir setan. Sehingga apabila di rumah ada gangguan, tengah malam, kok bunyi di dapur, itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kucing, yang kedua tikus. Kalau enggak ada makhluk yang kelihatan, Pak, Anda bisa usir dengan bacakan surat Al-Baqarah di rumah itu. Nabi SAW mengatakan, La taj'alu buyutakum maqabir. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Rajin-rajin digunakan untuk membaca Quran. Bacalah surat Al-Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Tayyib. Dan Rasulullah SAW menegaskan, wa tarkaha hasarah. Meninggalkan surat Al-Baqarah termasuk salah satu di antara sumber penyesalan. Penyesalan semacam ini disadari oleh orang soleh sejak dia masih hidup. Bagi orang soleh, penyesalan itu sampai mereka sadari sejak mereka masih hidup. Sehingga nggak harus nunggu ketemu balasan di akhirat baru nyesel. Karena orang soleh dengan imannya yang demikian tinggi, dia yakin akan ada berbagai macam bentuk kerugian yang akan dihadapi. Sehingga ketika dia menyesal dalam posisi masih hidup, segera bisa dilakukan evaluasi. Lalu perubahan terjadi. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh seorang ulama kibar, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau digelari sebagai gunung dalam masalah hadis. Imamu ahlil hadis. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, Laitani kuntu aqtasiru 'alal Qur'an. Andaikan aku hanya membatasi diriku dengan hanya membaca Al-Qur'an, fokus dengan Qur'an, fokus dengan kalamullah. Beliau mengalami penyesalan semacam ini. Padahal kita tahu beliau adalah orang yang sangat saleh, seorang ulama ahli hadis. Demikian pula yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam. Wa nadimtu ala tadyi'i aktsari awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Aku menyesal karena banyak waktuku ternyata tidak digunakan untuk membahas tafsir Quran. Beliau tidak punya kitab tafsir Quran sebagaimana muridnya. Ibnu Katsir punya buku tafsir Al-Quranul Azim. Ibnu Qayyim juga banyak menafsirkan Al-Quran, lalu dikumpulkan oleh para ulama menjadi tafsir Al-Qayyim. Namun gurunya, Syekhul Islam tidak punya tafsir Al-Quran. Meskipun dalam fatwa-fatwa beliau, terkadang banyak membahas tafsir Al-Quran. Dan di akhir hayat beliau, beliau mengatakan, saya menyesal kenapa dulu tidak fokus bahas itu. Meskipun waktu beliau adalah waktu yang berkah. Karena beliau sibuk di bagian A, sehingga tidak punya kesibukan di bagian B. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Baik. Itulah bentuk penyesalan yang dialami oleh para ulama ketika mereka masih hidup, sehingga mereka bisa segera melakukan koreksi dari aktivitas yang dilakukan. Tapi bagi mereka yang fi ghaflatin, yang selalu berada di dalam kelalaian, baru nyadar kapan? Saat ketemu kematian. Maka jangan sampai kita baru merasa sadar hanya saat kita berjumpa dengan malakul maut atau saat kita berjumpa dengan malaikat mungkar nakir. Kesadaran harus sudah mulai kita bangun sejak sekarang untuk berusaha bareng-bareng mengoreksi setiap aktivitas yang kita lakukan. Baik. Kemudian di antara bentuk penyesalan yang lainnya adalah penyesalan disebabkan orang itu rakus dengan jabatan. Berharap dipilih, berharap
untuk menjadi pejabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sungguh kalian akan menjadi orang yang rakus terhadap jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan. Dan jabatan itu akan menjadi penyesalan dan kerugian kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga yang bisa jadi saat ini menjadi sumber kebanggaan, kelak di hari kiamat justru akan menjadi apa? Sumber penyesalan. Wal'iyadhu billah. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah. Dan berusaha untuk terus bersabar, berusaha untuk memperbaiki diri. Kita isi setiap hari dengan berlalunya waktu, kita isi dengan bertambahnya kebaikan. Agar tidak ada penyesalan ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan membacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sekelas sahabat Ibnu Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang lebih berat bagiku melebihi penyesalan ketika matahari terbenam, umurku berkurang sementara amalku tidak bertambah. Sebagaimana ini dialami oleh sahabat Ibnu Mas'ud, padahal beliau adalah seorang sahabat yang amalnya sangat banyak. Ini adalah hal yang paling sering kita alami. Sekali lagi kesadaran kita bangun sejak sekarang dengan berusaha untuk memperbaiki diri. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Alhamdulillah. Ini seperti khair Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah. Ini sudah ada yang masuk. Kita bacakan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ustaz, mohon tips agar kita bisa terhindar dari obrolan yang tidak orang menjawab atau dekat samping. Bagaimana tips agar kita terhindar dari obrolan yang tidak bermanfaat? Tipsnya adalah jangan ngobrol. Susah, Pak ya. Karena itu hobi kita sejak kecil. Namanya ngobrol itu kan gawan bayi. Sehingga hampir semuanya menyukainya. Tayyib. Minimal begini ya. Dulu ada sebagian ulama yang jarang sekali keluar rumah. Jarang kumpul dengan teman-temannya. Jarang keluar rumah. Sehingga aktivitas beliau begitu selesai sholat berjamaah di masjid, ketemu kawan-kawannya, pulang. Dan beliau menetap di rumah. Jarang sekali keluar. Di antaranya Abdullah bin Mubarak. Rahimahullah. Salah satu di antara gurunya Imam Bukhari. Kita kenal Abdullah bin Mubarak. Amirul Mukminin fil hadits. Jarang sekali keluar rumah. Sampai ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Ala tastauhish. Apakah kamu tidak merasa kesepian? Kok jarang bergaul sama kita? Mbok sama kita kadang main badminton, kadang mancing bareng, sepedaan bareng. Tapi beliau jarang seperti itu. Beliau lebih banyak di rumah. Ala tastauhish. Apakah Anda tidak merasa kesepian? Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Wa kaifa astauhish? Wa ana ma'a ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya kesepian sementara saya didampingi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin saya merasa kesepian sementara saya didampingi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Didampingi oleh para sahabat artinya apa ya? Artinya apa? Didampingi oleh para sahabat artinya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam
ketika beliau membaca hadis Nabi, dalam hadis itu ada an Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Ibni Abbas, an Anas, an Jabir, an Uqbah bin Amir, dari sahabat fulan. Dan itu beliau rasakan seperti berdialog dengan sahabat, seperti diceritai oleh sahabat. Anda kalau di rumah, ada orang yang sering bercerita, dan ceritanya menarik, senang nggak Pak? Senang. Punya kakek, senang bercerita, ceritanya menarik, dan penuh dengan ilmu dan hikmah. Maka kita akan senang untuk mendengarkan. Bagi para sahabat, membaca hadis, atau bagi para salaf, seperti Abdullah bin Mubarak, membaca hadis itu seperti diceritai oleh para sahabat. Makanya mereka mengatakan, bagaimana mungkin saya merasa kesepian, sementara saya dibersamai oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh. Kita bisa nggak Pak seperti itu? Sangat mungkin. Anda baca Riyadhus Shalihin, atau Anda baca Bulughul Maram, atau buku-buku hadis yang lain, dari sahabat fulan, Nabi SAW bersabda demikian. Sambil Anda bayangkan seolah-olah Anda di depan sahabat. Dapat cerita dari sahabat. Itu akan lebih ada nuansa menikmati pada saat kita membaca. Hal yang sama juga bisa kita rasakan saat kita baca buku. Terkadang ketika saya membaca buku, saya merasakan seperti berada di depan penulisnya. Kalau bisa seperti itu bagus Pak. Sehingga suasana penulisnya, meskipun kita tidak tahu ya wajah penulisnya kayak gimana, penampilan penulisnya seperti apa, kita tidak tahu. Tapi seolah-olah kita menghadirkan diri kita di depan penulisnya. Penulis bicara seperti ini kayak ngasih nasihat. Dan itu bisa kita rasakan ketika membaca bukunya Ibnul Qayyim. Itu kalau nuding benar. Menyalahkan benar. Nyindir benar. Bisa dirasakan ketika membaca bukunya Ibnul Qayyim atau bukunya para ulama yang lainnya. Atau ketika Anda misalnya membaca bukunya Ustadz A, Ustadz B, dan Anda sudah pernah membayangkan wajahnya atau sudah pernah tahu wajahnya melalui video meskipun belum pernah ketemu orangnya. Ketika membaca sambil membayangkan seperti saya di depan orang ini. Itu akan lebih bisa menikmati dari apa yang kita baca. Itu salah satu cara biar kita betah di dalam rumah sambil membaca buku-buku yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan berikutnya, kira izin bertanya Ustaz, Allah menjaga Ustaz dan keluarga kami. Amin. Walakum bimithling. Bagaimana Ustaz jika ada dua orang bersaudara seiman yang dulu akrab, namun karena ada perselisihan soal bisnis atau perkataan yang menyakitkan, sehingga persaudaraan ini menjadi renggang? Apakah ini termasuk penyesalan di akhirat nanti? Barakallahu fiikum. Bahkan hukuman disebabkan karena ketegangan antar sama muslim tidak hanya terjadi ketika di akhirat, namun sudah terjadi ketika di dunia. Bentuknya apa? Allah menahan amal orang yang saling bersengketa, saling bermusuhan, tidak langsung dicatat sebagai amal saleh hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih tentang keutamaan puasa Senin Kamis. Setiap Senin Kamis, amalan para hamba dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman apabila itu bentuknya amal saleh, "Uktubu kitab 'abdi fi illiyin." Catat amalan baik hambaku di illiyin. Yang ini ditunggu karena mereka sedang bersengketa hatta yastaliha, sampai keduanya berdamai. Makanya bahaya ketika mukmin punya sengketa dengan mukmin yang lain, punya ketegangan dengan mukmin yang lain karena alasan dunia. Islam menghargai perasaan orang. Islam menghargai perasaan manusia. Sehingga benci kepada orang lain dalam Islam boleh atau tidak? Apabila punya alasan diperbolehkan. Namun tidak boleh saling bermusuhan. Kalaupun saling bermusuhan, Islam memberikan izin hanya maksimal berapa hari? 3 hari. Sehingga kalau kata orang Jawa, jotaan ya. Bermusuhan, tidak mau saling menyapa, sikut-sikutan, saling membelakangi, maksimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari, salah satu harus WA, Assalamualaikum.
Kalau nggak bisa ketemu. Batasnya 3 hari. Sanggup kira-kira Pak? Berat itu Pak. Berat. Mau WA Assalamualaikum aja berat. Kadang dia WA Assalamualaikum sambil diiringi dengan kebencian dalam hatinya. Tapi itu harus dipaksa. Sehingga menampakkan rasa cinta itu dalam Islam dianjurkan. Menampakkan rasa cinta kepada orang lain dalam Islam dianjurkan. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat duduk di samping Nabi SAW. Lalu ada sahabat lewat. Kemudian sahabat ini yang duduk di samping Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah, inni uhibbu hadha. Ya Rasulullah, saya senang dengan orang yang lewat tadi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, Atukhbiruhu, apakah kau sudah pernah menyampaikan kalau kamu senang kepadanya? Belum ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, Akhbirhu, kalau begitu sampaikan. Dikejar. Dikejarlah sahabat yang lewat tadi. Lalu disampaikan kepadanya, uhibbuka fillah. Aku mencintai Anda karena Allah. Kemudian sahabat ini menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda disebabkan karena Anda mencintaiku disebabkan karena Allah. Sehingga dianjurkan dalam masalah rasa cinta itu ditampakkan. Tapi kalau kebencian jangan ditampakkan. Agar suasana hubungan antara sama muslim tetap terjaga. Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya antara sama mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara mereka. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan 3, apakah memilih pemimpin yang salah akan menjadi penyesalan di akhirat? Masya Allah. Pertanyaan ini kalau ditunda 2024, 2024. Sensitif ya. Masya Allah. Baik. Intinya begini jamaah. Setiap aktivitas yang kita lakukan pasti nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sampai pun dukungan yang kita berikan kepada siapapun nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sehingga kenapa kau dukung A, kenapa kau dukung B, kenapa kau lebih cenderung kepada C, nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Prinsip itulah yang harus selalu kita sadari. Karena aktivitas apapun yang kita lakukan nantinya akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meskipun ini konteksnya terkait masalah belajar. Beliau memiliki sebuah pernyataan yang itu memuji gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan, Raditu bimalikin ayyakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah. Sehingga nanti kalaupun aku ditanya, kenapa kau berguru kepada Imam Malik? Kenapa kau mengikuti majelisnya Imam Malik? Imam Syafi'i sudah siap dengan jawabannya. Artinya, para ulama di masa silam menyadari, memberikan dukungan, memilih teman dekat, termasuk memilih guru, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga apapun yang kita pilih, iringi dengan kesadaran, nanti ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Bagaimana penyesalan seorang anak kepada orang tua di hari akhir? Dan bagaimana kondisi kabar bahagia? Bagaimana kondisi? Bagaimana kondisi kabar bahagia? Kabar bahagia. Waalaikumsalam warahmatullah. Allah berfirman, Yauma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi, wa abi, wa sahibatihi, wa bani. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari di mana orang itu lari
dari, Allah sebutkan urutannya, min akhihi, saudaranya. Urutan berikutnya, wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya. Urutan berikutnya, wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya. Urutannya kenapa seperti ini? Ini mengukur tingkat kejauhan hubungan seseorang di kalangan orang yang dekat. Yang paling dekat, istri dan anaknya. Kemudian lebih jauh lagi orang tuanya, lebih jauh lagi saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan, kenapa orang itu lari dari keluarga dekatnya, anak istrinya, ayah ibunya, dan saudaranya. Mereka lari karena mereka takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait bagaimana hubungan kamu dengan istri kamu, bagaimana hubungan kamu dengan anak kamu, dengan orang tua kamu, dengan saudara kamu. Karena mereka ketakutan akan dimintai pertanggungjawaban itu, mereka lari. Mereka melarikan diri. Sehingga bukannya saling mendukung dan membela, tapi mereka justru saling melarikan diri. Ketakutan. Nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena orang yang berada di dekatnya. Bagaimana interaksi kamu dengan orang tua kamu? Bagaimana interaksi kamu dengan saudara kandungmu, dengan anak dan istrimu? Nanti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya mereka lari dari itu. Karena mereka khawatir orang ini akan menjadi saksi atas kekurangan dia pada saat berinteraksi di dunia. Inilah salah satu di antara contoh orang sudah ketakutan. Terus bentuk penyesalannya gimana Pak? Wallahu a'lam. Wong mau ketemu aja ketakutan. Apalagi ketika ada yang salah dalam berinteraksi dengan mereka. Anak yang tidak berbakti, atau orang tua yang tidak bisa merawat anaknya dengan baik, suami yang tidak bisa mengayomi istrinya dengan baik, atau istri yang tidak bisa taat kepada suaminya, dan aneka hubungan yang salah dalam keluarga, semuanya akan menjadi sumber penyesalan di hari kiamat. Baik. Kondisi bahagianya bagaimana? Saat mereka berada di surga. Mereka akan dikumpulkan oleh Allah jadi satu. Di mana Pak? Di tempat salah satu keturunan atau orang tua yang surganya lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang yang beriman dan keturunannya juga beriman, maka kami akan kumpulkan dia bersama keturunannya. Bagaimana cara Allah mengumpulkan? Cara Allah mengumpulkan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka yang surganya lebih tinggi diturunkan ke jenjang surga yang lebih rendah, karena ada anggota keluarganya yang berada di surga lebih rendah, agar bisa ketemu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, orang yang berada di surga yang lebih rendah, dinaikkan derajatnya ke derajat surga yang lebih tinggi, karena salah satu anggota keluarganya ada yang derajat surganya lebih tinggi. Ini kemungkinan yang kedua. Dari dua kemungkinan ini mana yang terjadi? Allah jelaskan di lanjutan ayat, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan aku tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Artinya apa? Kemungkinan yang mungkin terjadi hanya yang kedua dan tidak yang pertama. Sehingga Allah naikkan mereka yang berada di derajat lebih rendah ke yang lebih tinggi disebabkan karena ada anggota keluarga yang lebih tinggi derajat surganya. Karena kalau diturunkan berarti Allah mengurangi amal. Tapi kalau dinaikkan Allah menambah karunia. Dan perbuatan Allah hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak adil, kemungkinan yang kedua adalah fadl, memberikan karunia. Sehingga yang seharusnya dia berada di surga derajat 3 misalnya, dinaikkan sampai derajat yang ke-10 karena ada salah satu anaknya yang berada di surga derajat ke-10. Jamaah yang kami hormati, di antara kita mungkin baru mengenal kajian sunnah dalam waktu belakangan. Sebelumnya mungkin di antara kita pernah bermain riba,
pernah berbuat maksiat dengan aneka keharuman, pernah terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan, main jimat, main sulap, dan seterusnya. Kita punya harapan, semoga anakku lebih bersih dibandingkan bapaknya. Sehingga kalaupun bapaknya dulu penuh dengan kotoran maksiat, sekarang alhamdulillah sudah kenal kajian, lalu dia tinggalkan semua maksiat itu, dia punya cita-cita besar, semoga anakku lebih bersih daripada bapaknya. Anaknya dimasukkan ke lembaga pendidikan yang fokus belajar Quran, fokus belajar agama. Dengan harapan investasi bagi sang bapak. Semoga surgamu lebih tinggi dibandingkan bapakmu. Sehingga kalau kamu nanti surganya lebih tinggi, bisa ngatrol bapaknya yang mungkin imannya masih rendah, ilmunya masih biasa saja. Sehingga dengan kelebihan itu dia punya harapan nanti bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Setelah maghrib ada kajian kan? Enggak ada? Enggak ada ya? Baik. Insyaallah. Baik. Nah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan. Amin walakum bimithlin. Bertanya bagaimana batasan kita mengejar dunia. Karena berkali-kali ana yakin bahwa dunia melalaikan. Namun tak jarang terkadang masih mendahulukan dunia dari akhirat. Mohon kiat-kiatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ada batas wajib dan ada batas yang sifatnya anjuran. Batas wajibnya adalah Anda boleh beraktivitas duniawi, berinteraksi dengan dunia selama tidak sampai melalaikan kewajiban agama. Sehingga seorang boleh bekerja, beraktivitas dunia, namun kewajiban agamanya tidak boleh dilalaikan. Oleh karena itu, dia harus tahu apa yang menjadi kewajiban agamanya. Kewajiban agama contohnya apa, Pak? Ada yang bentuknya ibadah mahdhah dan ada yang bentuknya ibadah ghairu mahdhah. Dan dua-duanya ada kewajiban. Ibadah mahdhah seperti salat, puasa Ramadan, dan beberapa ibadah yang lainnya, bayar zakat, haji dan umrah. Umrah termasuk amal wajib. Umrah termasuk amal wajib. Umrah yang pertama itu wajib. Umrah selebihnya hukumnya sunnah. Baik. Selama dia menunaikan kewajiban ini, yang ibadah mahdhah, berarti dia berhasil di poin yang pertama. Ada ibadah ghairu mahdhah yang juga harus dia tunaikan. Contohnya, berbakti kepada orang tua, sehingga jangan sampai terlalu sibuk dengan urusan dunia, sampai orang tuanya butuh sesuatu, bapak loro, wong tua loro misalnya. Orang tuanya sakit, dia nggak peduli sama sekali. Disebabkan karena sibuk dengan dunia. Atau karena dia sibuk dengan dunia menelantarkan pendidikan untuk anaknya. Dan seterusnya. Ini ibadah ghairu mahdhah yang harus dia jaga. Dan termasuk ibadah ghairu mahdhah adalah belajar ilmu agama. Ada ilmu wajib di mana seorang mukmin tidak boleh tidak tahu. Kalau dia bertahan tidak tahu, dia berdosa. Ilmu wajib harus dia tahu. Sehingga dia harus belajar. Bagian ilmu yang harus dia ketahui agar dia tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Prinsip ini yang dijaga agar dia tidak termasuk orang yang terlalaikan dengan dunia sampai meninggalkan kewajiban. Kemudian ada bentuk aktivitas dunia, kemudian diiringi dengan amal yang lebih selain kewajiban. Kalau ini dilakukan, insya Allah punya nilai lebih. Misalnya, dia melakukan amalan yang lebih dari sebatas yang wajib. Selain dia melaksanakan sholat wajib, dia juga melaksanakan sholat sunnah. Selain itu, dia juga melakukan ibadah-ibadah mahdhah yang sifatnya sunnah. Jika dia bisa lakukan itu, maka nilainya akan lebih tinggi. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Alhamdulillah. Masih banyak kah? Enggak, yang lain masih banyak. Baik.
Nanti bisa disampaikan di forum yang lain insya Allah. Nah. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Allah sudah mengetahui bahwa umur orang kafir tetap tidak akan digunakan untuk mengimani Allah, apakah adil Allah takdirkan menjadi orang kafir? Mohon pencerahan. Masya Allah. Ini pertanyaan terkait masalah takdir. Dan Nabi SAW memberikan nasihat dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza dzukiral qadar fa'amsiku." Kalau kamu diajak untuk membahas takdir terlalu mendalam, fa'amsiku, maka tahan diri. Sebab manusia tidak tahu perbuatan Allah. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk perbuatan kita dan bukan perbuatan Allah. Itu prinsip. Karena itulah para ulama mengatakan pembahasan masalah takdir banyak orang yang terpeleset di dalamnya. Sehingga perlu hati-hati. Saya kasih beberapa prinsip untuk bisa menjawab tadi. Datanglah rombongan kurang lebih 4 atau 5 orang ke Yogyakarta dan mampir ke kantor tempat kami. Lalu bertanya masalah ini, persis sebagaimana pertanyaan tadi. Orang itu orang Padang, datang ke Yogyakarta. Bertanya tentang masalah yang tadi disampaikan. Kalau dalam hidup ini ada muslim dan non-muslim, dan orang yang tidak beriman nanti akan kekal di neraka, dihukum oleh Allah Ta'ala. Dari mana sisi keadilan Allah? Sementara dia tidak bisa keluar dari takdir. Baik. Prinsip yang pertama yang perlu kita yakini. Allah Ta'ala Maha Adil. Kita sepakat ini? Nah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ahkamul hakimin. Dia zat yang Maha Adil, Maha Bijaksana. Yang kedua. Semua perbuatan Allah didasari oleh ilmu dan hikmah. Li'annahu hakimun dzul hikmah. Sehingga tidak ada perbuatan Allah yang serampangan. Tidak ada perbuatan Allah yang saenake dhewe serampangan, tidak memiliki landasan ilmiah. Semua perbuatan Allah memiliki hikmah. Yang ketiga, tidak semua hikmah dari perbuatan Allah diketahui oleh hamba. Ada sebagian yang diketahui dan masih banyak yang tidak diketahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada manusia yang bisa meliputi ilmu Allah kecuali sebagian yang Allah kehendaki. Sehingga kita diberitahu oleh Allah tentang ilmu dari hikmah perbuatan Allah hanya sebagian saja. Dan masih banyak yang manusia tidak tahu. Yang keempat, jika orang itu tidak tahu tentang hikmah di balik perbuatan Allah, kenapa Allah berbuat A, kenapa Allah menakdirkan B, menakdirkan C. Kalau orang tidak tahu, prinsip yang tepat, ngeyel atau pasrah. Orang tidak tahu seharusnya pasrah. Sebab dia nggak tahu. Dalam kehidupan antar sama manusia, orang yang tidak tahu pasrah sama yang tahu. Melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Palembang lewat tol. Nggak lewat tol ya, lewat bawah sebelum tol jadi. Nggak ada Google Map. Belum ada petunjuk. Sehingga dia pakai GPS. Gunakan penduduk setempat. Selalu berhenti tanya kan gitu ya. Baik. Saat orang melakukan seperti ini, lalu dia membawa teman yang tahu jalan, yang nggak tahu, seharusnya gimana? Ngikut sama yang tahu. Jangan ngeyel, nggak tahu kok ngeyel. Tolong jelaskan kepadaku kenapa kita harus belok kanan. Masa harus disyarah? Ada pasien divonis sama dokter. Bapak, kami sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya Bapak harus diamputasi. Protes dia, loh kenapa saya harus diamputasi? Tolong jelaskan. Dokter mensyarah, kenapa harus diamputasi? Menjelaskan. Pakai misalnya teori-teori kedokteran ya. Setelah dijelaskan, pasien nggak tahu. Tetap nggak paham. Sebagai pasien yang baik, ngeyel atau pasrah? Dah, saya serahkan sama dokter yang lebih paham. Begitu ya. Yang kelima. Kita yang akan ditanya oleh Allah
terkait perbuatan yang kita lakukan dan perbuatan Allah tidak akan ditanyakan. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap perbuatan yang dia lakukan, tapi merekalah yang akan ditanya. Maka yang lebih penting adalah pikirkan perbuatanmu, jangan memikirkan perbuatan Allah. Sebab takdir Allah, kalaupun dipikirkan, manusia tidak akan sanggup untuk meliputinya. Tidak akan bisa untuk mempelajari seluruhnya. Ilmu Allah tidak terbatas, sementara ilmu manusia sangat terbatas. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Dengan 5 prinsip ini, insya Allah bisa menjawab tadi. Allah takdirkan A, B, C. Ada yang menjadi mukmin, ada yang menjadi kafir. Dan ketika Allah takdirkan itu, semuanya dilandasi dengan ilmu dan hikmah. Bukan perbuatan sembarangan. Namun hikmah itu tidak semuanya kita tahu. Allah memiliki hikmah, tapi tidak semua hikmah itu kita tahu. Kalaupun kita tidak tahu, maka miliki prinsip, seharusnya kita pasrah dan tidak ngeyel. Dan kemudian iringi dengan keyakinan, nanti aku yang akan ditanya oleh Allah, bukan Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.